Halo Iya, semuanya. Bapak. Apa tadi? Halo semuanya. Maaf tadi tiba-tiba jaringan down. Tapi untuk hari ini nggak masalah. Nanti kalau masih ada kekurangan akan saya beri tambahan sedikit mengenai materi. Di sini memang ada dua ya. Dan semuanya itu kemasannya sama. Hanya yang membedakan itu hanya pada judulnya saja, gitu ya. Langsung saja untuk materi yang akan saya jelaskan di kali ini. Saya buka filenya dulu. Oke. Ya, untuk mengawali materi kita, nah di sini ada versi penggabungannya. Jadi untuk kedepannya kita akan praktek membuat sebuah aplikasi pengolahan data yang itu ada kaitannya dengan yang namanya sistem basis data. Nah, gitu. Dan yang saya gunakan untuk softwarenya umum, yaitu menggunakan Microsoft Access. Jadinya kalau kalian punya komputer, kalian ada laptop, di sana pasti ada aplikasi Microsoft Access. Betul ya? Untuk hari ini, ya mengawali terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum kenal saya? Oh, sudah ya. Sudah. Oke. Teori terlebih dahulu. Untuk tujuan dari pemahaman materi ini, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep database dan komponennya. Jadi, sebuah database itu pasti muncul pada sebuah aplikasi pengolahan data ataupun sistem basis data. Itu semuanya itu sama. Kemudian, mahasiswa dapat membuat, mengelola, dan mengolah data untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi di sini konteksnya untuk minggu depan nanti kita langsung praktek seperti itu. Nah, sebelum masuk ke konsep-konsep mengenai database, DBMS dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau kalian sudah pernah dijelaskan. Oke. Habis putus lagi tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang bisa atau mau atau berani untuk menjawab apa itu data. Salah tidak apa-apa. Ada yang mau berpendapat apa itu yang disebut data? Silakan. Ada yang mau menjawab? Tidak ada. Mungkin apa ya? Destian mungkin.
Atau Christian. atau bisa dibantu sama Fahmi mungkin, atau Yusika, atau Suryo, atau jawab bersama-sama. Apa itu data? Sama-sama. Kumpulan catatan fakta-fakta. Oh, Kumpulan fakta. kumpulan fakta. Catatan, Mas. Catatan. Kumpulan catatan. Kumpulan catatan. Oke. Ya. Kalau ada yang menyebutkan nama kumpulan dari sebuah fakta itu betul. Nah, ini dijelaskan lebih luas lagi ya. Menurut Webster New World Dictionary mendefinisikan bahwa pengertian data adalah things known or assumed. Artinya di sini bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui itu berarti sesuatu yang memang data itu berupa fakta yang harus diketahui pastinya. Yang dianggap itu ya berarti sesuatu yang memiliki sebuah anggapan. Menurut De Lianggi, mendefinisikan data dalam dua pengertian. Yang pertama, data merupakan hal, peristiwa, atau kenyataan apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penerapan keputusan. Jadi ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal, atau realita, kenyataan. Nah, semuanya itu mengandung sebuah pengetahuan yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun sebuah keterangan atau dijadikan dasar dalam hal menyusun sebuah informasi. Nah, di bagian yang kedua di sini dijelaskan data merupakan sebuah ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan atau proses tertentu sehingga menjadi sebuah keterangan. Keterangan itu atau informasi atau cerita. Nah, contohnya begini. Misalkan di wilayah Anda itu ada suatu peristiwa. Nah, di wilayah Anda terjadi suatu peristiwa. Seperti kemarin aja deh, nggak usah di tempat Anda. Di sini hari Minggu sekitar pukul berapa itu? Ya, agak sorean lah, jam 3-an atau berapa. Jadi di depan kampus, tepatnya di SPBU Ngampin itu terjadi badai. Nah, ketika saya melihat di sana, melihat peristiwa tersebut, nah saya memperoleh yang namanya data. Data yang saya peroleh itu ya ada sebuah peristiwa, kemudian ada saya memiliki data, ya ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Lalu data tersebut saya kumpulkan, lalu saya olah. Kemudian saya ceritakan ke orang lain. Nah, ketika saya menceritakan ke orang lain, data tersebut berubah jadi informasi. Nah, itu yang disebut dengan data yang diolah menjadi sebuah informasi. Ini contoh dari data berupa tabel. Data berupa tabel yang isinya itu ada angka, ada huruf, dan data tersebut sifatnya acak atau random. Ya, seperti itu ya, itu contoh aja sih. Selanjutnya, disebut field. Field merupakan kumpulan data yang sesuai dengan karakternya. Tujuan dari field ini untuk memudahkan membaca sebuah data. Nah, maka data dikumpulkan kemudian dipetakan sesuai karakter datanya.
Sehingga jika data yang di tabel di atas tadi itu dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan karakternya, maka akan muncul namanya field customer, field amount, field seller, field status, field name of goods, dan lain-lain. Jadi dikelompokkan. Kelompok nama customer sendiri, kelompok amount jumlah sendiri, kelompok seller penjualan sendiri, status sendiri. Nah itu. Selanjutnya record. Record merupakan suatu kumpulan field yang telah lengkap yang biasanya dikalkulasi di dalam satuan baris. Kalau baris itu begini. Ini saya kembali lagi ke yang tadi, datanya. Yang disebut baris itu berarti bagian yang kalau kita bacanya itu secara mendatar. Ini yang disebut baris. Tapi ini untuk contoh data yang sifatnya tadi belum urut ya. Ini belum urut. Dengan data yang belum urut seperti ini, maka kita membutuhkan yang namanya field untuk mengelompokkan, sesuaikan dengan nama. Misalkan nama kan ini, terus ini ada Linda, terus ada Andi, ada Edward, ini nama. Amount, jumlah, misalkan di sini, kelompokkan sendiri. Lalu seller, penjualannya, kredit atau tunai, nah, seperti itu, dan seterusnya. Jadi record itu tadi kumpulan field yang telah lengkap seperti itu. Nah, jadi ini digambarkan lebih detail lagi, contoh field dan record. Nah, tadi ada customer, tapi Andi, Linda, etc. Ini yang disebut field itu berarti yang merah ini ya. Field customer, field name of goods, field price, amount, status, dan seterusnya. Kemudian yang disebut field name itu ya bagian yang di atas dari sebuah tabel. Selanjutnya record. Record itu ya berarti data-data yang berada pada sebuah tabel. Kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan field name, ataupun record. Ini istilah-istilahnya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Saya mau cek apakah jumlahnya bertambah lagi atau tidak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke. Insya Allah bisa. Jadi ini kayak pengenalan tabel. Melu-melu. Ya. Jangan khawatir kok, nanti ada prakteknya. Jadi kalian bisa coba sendiri-sendiri ya. Selanjutnya, yang berkaitan dengan field data, field record, itu adalah DBMS atau disebut Database Management System. Nah, DBMS itu satu kumpulan relasi data. Kumpulan program untuk mengakses data. Relasi itu, ini satu ya, penjelasan pertama. Kumpulan relasi data, yang namanya relasi itu berarti bicara masalah hubungan
bicara masalah hubungan. Jadi data-data yang terbentuk itu dikelompokkan, tapi saling berhubungan. Kemudian kumpulan program untuk mengakses data. Berarti bisa digunakan untuk mengakses itu ya berarti ngambil data dari mana saja. Yang syaratnya satu, yaitu harus ada yang namanya relasi. Selanjutnya, DBMS berisi informasi bagian-bagian perusahaan. Selanjutnya, DBMS menyediakan lingkungan yang tepat dan efisien untuk digunakan. Nah, contoh dari aplikasi database yang menggunakan DBMS, contohnya ada di perbankan, bahwa dalam perbankan ini semua transaksi itu rata-rata menggunakan DBMS, alias tidak ada yang manual. Semua sudah menggunakan sistem istilahnya ya. Lalu penerbangan untuk memilih reservasi atau jadwal, nah, itu juga menggunakan sistem. Universitas, nah sekarang Stekom pendaftarannya itu tidak harus datang ke kampus, bisa menggunakan sistem online, nah, baik pendaftaran ataupun kelulusan ataupun penilaian. Nah sekarang kan semuanya untuk penilaian bisa dilihat di web gitu ya. Penjualan, nah, misalkan kayak penjualan online, gambarnya seperti itu. Manufaktur, perusahaan produksi, inventory atau persediaan, order jaringan pemasok, kemudian SDM berkaitan dengan rekod karyawan, gaji, pemotongan pajak secara tersistem, terkomputerisasi, kita menggunakan database. Nah, jadi semua rata-rata sekarang kegiatan sekarang itu menggunakan aplikasi database. Sehingga kesimpulannya di sini bahwa database itu menyentuh semua aspek kehidupan. Nah, ya karena apa? Era sekarang ini semua rata-rata sudah berjalan menggunakan yang namanya sistem informasi atau penggunaan teknologi komputerisasi. Jadi beruntunglah kalian, beruntunglah Anda yang belajar ilmu komputer seperti sekarang ini. Karena kebutuhannya itu semakin lama akan semakin mendesak, kebutuhannya itu akan semakin banyak. Selanjutnya, sistem basis data. Kekurangan penggunaan sistem file sebagai penyimpanan data. Jadi, konsep sistem basis data di sini menjawab mengenai kelemahan-kelemahan dari sistem file. Sistem file itu berarti data yang sifatnya itu dicatat atau ditulis secara manual. Kemudian disimpan ke dalam sebuah arsip atau dokumen. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka hal-hal yang sifatnya yang bisa timbul jadi masalah, yang pertama itu adalah redundansi atau kerangkapan data. Ketika kita input data secara manual atau secara tulis di atas secarik kertas seperti itu, atau dicatat di dalam sebuah buku, nah bisa jadi nyatatnya itu rangkap.
atau istilahnya redundansi. Yang permasalahannya di sini bisa terjadi kesalahan dalam menghitung ataupun mencatat. Kemudian format file yang tidak seragam atau kerangkapan data di file-file yang berbeda. Mungkin Anda kalau nyatat ada yang lengkap, ada yang kurang, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu dikerjakan secara manual. Yang kedua, kekurangan penggunaan sistem file adalah sulit dalam mengakses data. Ketika kita mau mencari sebuah data, kalau misalkan datanya itu dicatat di dalam sebuah buku, maka kita harus bolak-balik cari, mungkin bukunya disimpan di almari, almarinya disimpan di dalam ruangan, nah ruangannya ternyata dikunci. Nah, jadi banyak hal-hal yang akhirnya membuat pencarian sebuah data itu dirasa sulit. Maka perlu program baru untuk mengakses sebuah data. Kemudian, pengisolasian data, sehingga menimbulkan banyak file dengan format yang berbeda. Dengan adanya file dengan format yang berbeda, maka seseorang itu akan kesulitan dalam ya pastinya dalam pencarian data, alias dibuat bingung seperti itu. Pentingnya sistem basis data karena kekurangan sistem file, yaitu pengubahan informasi data. Kesalahan mungkin mengakibatkan sebuah database dalam keadaan yang tidak konsisten dengan data yang baru yang dihasilkan. Jadi nggak konsisten nih datanya. Misalnya pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lain. Itu kalau nggak lengkap cara pengirimannya atau nggak detail prosesnya, ya maka pengiriman uang itu tidak akan terjadi. Harus memasukkan kode PIN, kemudian mungkin ada verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi itu akses secara bersamaan oleh banyak user, atau cara si pemakai itu dia makainya bareng-bareng. Nah, kalau misalkan akses secara bersamaan oleh banyak user, bisa jadi dari sisi positifnya, terjadi peningkatan kinerja. Misalkan nih, pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan. Betul. Tetapi untuk sisi negatifnya, akses bersama akan mengakibatkan yang namanya ketidakkonsistenan. Maksudnya ketidakkonsistenan itu apa? Misalnya, dua orang itu membaca sebuah data, tetapi kedua orang tersebut itu juga mengubah data. Dan yang dirubah itu adalah data saldo pada saat yang bersama. Nah, maka data yang tersimpan nantinya itu akan menjadi ganda atau jadi rangkap. Nah, itu yang dimaksud ketidakkonsistenan. Selanjutnya, yaitu masalah keamanan. Di mana yang namanya faktor keamanan, di mana keamanan data itu sangat penting. Malahan sekarang ini yang paling mahal dari sebuah alat itu bukan alatnya sendiri yang mahal, yaitu datanya yang mahal sekarang itu.
Saya yakin misalkan kalian pasti punya handphone ya, satu persatu pasti punya handphone. Mungkin handphonenya harganya sampai 5 juta. Tapi ketika handphonenya itu hilang, ya semoga enggak ya. Jangan. Makanya dijaga, dirawat. Yang kalian sesalkan itu bukan handphonenya. Yang disesalkan itu, yang gelo itu pasti apa? Data yang ada di handphone tersebut. Ya macam-macam lah. Ada file berupa gambar, ada file berupa tulisan, ada file berupa video dan lain sebagainya. Itu pasti yang akan kalian gelo. Nah, jadi ini merupakan dasar pentingnya sebuah sistem basis data. Dengan menerapkan sistem database, maka harapannya mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi sebetulnya ngapain sih kita repot-repot untuk mau belajar memahami mengenai bagaimana membuat sebuah aplikasi pengolahan data, bagaimana menerapkan yang namanya sistem basis data itu. Ya, yang pertama kita harus tahu permasalahan yang timbul itu apa. Jadi hal seperti ini yang menjadi dasar kita belajar mengenai pentingnya sistem basis data. Wow, tinggal 10 menit lagi. Selanjutnya untuk database. Dalam bahasa Indonesia berarti basis data adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi. Jadi di sini ada hubungan. Sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola. Jadi, juga memudahkan siapa saja yang nantinya akan memperoleh sebuah informasi. Database atau basis data. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan database sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik. Nah, jadi file, tabel, atau arsip itu tidak berupa sebuah buku yang disimpan dalam almari. Nah, tetapi di sini disimpan dalam media elektronik. Komponen dari database antara lain databel yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian query yang digunakan untuk merelasikan tabel-tabel, selanjutnya form untuk menampilkan ini, tampilan input data, kemudian report digunakan untuk membuat laporan. Nah, komponen-komponen database di atas itu ada di dalam software Microsoft Access. Saling berkaitan dan dapat memberikan informasi yang lengkap. Gitu. Minggu depan akan saya jelaskan secara prakteknya menggunakan Microsoft Access. Pengertian dari sebuah tabel. Sebuah tabel database terdiri dari record dan field yang menyimpan data. Jadi tabel ini juga disebut lembar data. Setiap tabel dalam database menyimpan data tentang subjek yang berbeda, namun terkait, alias ada kaitannya. Jadi
tabel itu bisa dibentuk bermacam-macam bentuk dan bisa digunakan untuk menyimpan data. Contoh dari sebuah tabel seperti itu. Ada tabel customer, ada tabel produk, ada tabel sales atau penjualan. Nah, dari ketiga tabel ini itu membentuk suatu komponen yang nantinya itu bisa direlasikan, baik itu tabel customer, tabel produk, dan tabel penjualan. Logikanya begini, bahwa ketiga tabel ini bisa saya hubungkan menjadi satu tabel yang disebut tabel transaksi penjualan, di mana isi dari tabel transaksi itu terdiri dari satu, customer itu sendiri, dua, pasti muncul produk, tiga, pasti muncul yang namanya si penjual. Contohnya kalau kalian mungkin belanja di supermarket, ya belanja di supermarket, misalkan Indo XXX, nah, ya saya nggak sebutkan merek ya, nanti tidak saya dapat royalti. Nah, di sana muncul nama barang, kemudian muncul siapa yang menjual, alias muncul nama si kasir. Kalau untuk nama pembeli mungkin dia ditiadakan, ya mungkin ditiadakan. Jadi ada sebuah relasi. Itu tabel. Kemudian form. Formulir berbentuk elektronik. Sama halnya dengan formulir berbentuk kertas. Ketika kalian mendaftar di Telkom, nah, mungkin kalian diberikan yang namanya formulir yang harus diisikan. Nah, bedanya kalau menggunakan elektronik itu berarti ya inputnya sekarang secara online atau terkomputerisasi. Kalau dulu masih ditulis secara manual, tapi kalau sudah berbentuk elektronik berarti langsung diinputkan di komputer. Tujuannya sama, yaitu form tersebut digunakan untuk mengisi data, bisa langsung untuk mengubah data atau menghapus data. Form datanya berdasarkan data yang ada dalam tabel atau query. Ya. Jadi form ini sumber data pembuatannya itu dari tabel atau query. Susunan dalam form dapat untuk semua field atau hanya field tertentu saja ditambah. Ya, artinya tidak semua field yang ada dalam tabel atau query itu dimunculkan pada form. Alias yang dimunculkan itu hanya pada form-form tertentu saja. Nah, ini contoh form yang dibuat di Microsoft Access. Kira-kira seperti ini. Di dalam form itu ada text box, ada label, kemudian di sini ada tampilan view dari tabel ini. Nah, kedepannya kita akan belajar seperti ini. Berikutnya adalah query. Ya, mestinya tadi query dulu ya, baru form. Sebuah query menemukan data dalam database sesuai kriteria yang ditentukan. Nah, terkadang bekerja dengan semua data dalam database yang besar itu menjadi tidak praktis. Jadi begini, ketika kita menginginkan atau kita mau membuat tabel transaksi. Nah, isinya itu kan ada banyak sekali. Ada data barang, ada data pemasok, mungkin di situ juga ada data pelanggan, kemudian di situ ada data yang menjual, atau data petugas yang menjual. Nah, kalau misalkan semuanya itu dijadikan dalam satu tabel,
itu nanti hasil dalam database-nya itu terlalu besar. Akhirnya apa? Itu tidak praktis. Nah, supaya bisa menjadi praktis, supaya cara inputnya juga mudah, maka semua yang ada dalam tabel tersebut itu dipecah terlebih dahulu, kemudian digabungkan atau disatukan dengan menggunakan yang namanya query. Gitu. Ya mungkin kalau saya cerita seperti ini kalian cuman batin saja ya nggak ada gambaran sih. Memang harus praktek gitu ya. Jadi ya mohon sabar terlebih dahulu. Tinggal 1 menit lagi kok. Nah, daripada Ya, Anda bayang-bayangin, nah kira-kira seperti ini. Yang di atas ini merupakan gambaran dari contoh query penjualan. Customer disendirikan, transaksi, ini tabel transaksi atau tabel penggabungan, ini ada produk, kemudian ada tabel penjualan. Nah, ini semuanya digabungkan ke dalam tabel transaksi, menghasilkan tabel yang ada di bawah. Oke. Oh, sudah selesai malahan ya. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Oke. Nah, ini ya tinggal 1 menit lagi memang ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kalau tiba-tiba Denik gimana? Mau tanya? Tiba-tiba nanti kalau terputus, ya akan